Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayatullah dari Universitas Sudarta Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS Kimia Industri. Yang pertama, nomor 1, jelaskan prinsip dasar pemisahan produk minyak bumi sehingga dapat diperoleh produk akhir berupa aftur, lilin, dan bensin. Jawabannya, prinsip dasar pemisahan produk minyak bumi sehingga dapat diperoleh produk akhir berupa aftur, bensin, dan lilin ialah menggunakan metode distilasi. Awalnya minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam berbentuk cair, kental, hitam, dan berbau. Minyak ini belum bisa dipakai secara langsung. Oleh karena itu diperlukan pemurnian dengan destilasi bertingkat, yakni dengan memisahkan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentan titik didih tertentu yang kemudian dapat diperoleh produk akhir berupa aftur, lilin, bensin, dan lain-lain. Nomor 2, jelaskan reaksi saponifikasi dalam pembuatan sabun. Jawabannya, reaksi saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya rasa kuat, misalnya NaOH, seperti sabun, utamanya mengandung C12 dan C16. Selain itu juga mengandung asam karboksilat. Sabun dibuat dari saponifikasi lemak hewan atau tallow. Reaksi saponifikasi tidak lain adalah hidrolis biasa. Suatu eter dengan alkali range atom C mempengaruhi sifat-sifat sabun seperti kelarutan, proses emulsi, dan pembasahan. Sabun terdiri dari 95% sabun aktif dan sisanya adalah air, gliserin, garam, dan kemurnian lainnya. Lanjut soal nomor 3. Dalam proses pengangkutan minyak mentah seringkali terjadi kebocoran sehingga sebagian minyak mentah tumpah ke permukaan laut. Jelaskan pengaruh hal tersebut terhadap oksigen dalam air laut dan bagaimana cara menanggulanginya. Pengaruh kadar oksigen dalam air laut adalah dapat menurunkan produksi ikan sehingga kematian yang diakibatkan toksisitasi subletal hingga toksisitas letal secara tidak langsung menyebabkan pencemaran laut yang dapat membinasakan kekayaan laut dan mengganggu kesuburan lumpur di dasar laut. Penanggulangan tumpahan minyak bisa dilakukan dengan cara menyisihkan secara mekanis. Teknik bioremediasi menggunakan sorbent. Upaya yang lebih strategis adalah tindakan preventif untuk mengantisipasinya terjadi kecelakaan tumpahan minyak itu sendiri. Selanjutnya nomor 4, sebutkan gas-gas hasil fermentasi pupuk organik serta jelaskan reaksi kimia fermentasi pupuk organik. Gas-gas hasil fermentasi pupuk organik sebagai berikut. 1. Gas metan atau CH4. 2. Gas karbon dioksida atau CO2. Reaksi kimia fermentasi pupuk organik menggunakan proses fermentasi yang mana perubahan enzimatik secara anaerobik dari suatu senyawa organik dan menjadi pupuk organik yang lebih sederhana. Yang terakhir, nomor 5. Mengapa minyak sawit dapat diubah menjadi produk bahan bakar? Jelaskan berdasarkan kemiripan reaksi kimianya. Minyak sawit dapat berubah menjadi bahan bakar sebab Indonesia telah melakukan upaya untuk menciptakan sumber energi baru, ramah lingkungan, sehingga ditemukan minyak sawit yang dapat berubah menjadi bahan bakar. Dengan menggabungkan sumber bahan bakar alami dengan sumber bahan bakar fosil untuk diproses di dalam kilang sehingga menghasilkan bahan bakar ramah lingkungan. Berdasarkan kemiripan reaksi kimianya, campuran langsung CPO atau crude palm oil dengan bahan bakar fosil di kilang secara teknis lebih sempurna dengan proses kimia sehingga menghasilkan bahan bakar bensin dengan kualitas lebih tinggi karena nilai oktane mengalami peningkatan. Ya, sekian jawaban dari UAS saya.
Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.